Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa ar-rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah, azzana wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang Fathu Makkah, yaitu pembebasan atau pembukaan kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang begitu besar. Kemenangan yang melalui kemenangan tersebut kemudian seluruh kabilah di Jaziratul Arab mengakui akan kedaulatan kaum muslimin, di mana pada sebelumnya kabilah-kabilah di Jaziratul Arab mereka senantiasa menunggu siapakah yang akan menang antara orang-orang kufar Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, karena mereka meyakini siapapun yang menguasai wilayah Masjidil Haram maka ia adalah kelompok yang berada di atas kebenaran. Karena kalau teman-teman ingat, pada pembahasan yang di awal-awal kita telah bahas tentang tragedi penyerangan Ka'bah oleh Abrahah. Tragedi penyerangan Ka'bah oleh Abrahah, dan pada saat itu orang-orang di Jaziratul Arab mereka meyakini ketika Abrahah berhasil hancur, Abrahah gagal menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang di Jaziratul Arab mengakui bahwasanya orang-orang Quraisy lah yang berada di atas kebenaran. Maka kemudian ketika muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka yang justru bukan mengikuti agama mereka, akan tetapi melawan agama mereka, menentang agama kaumnya sendiri, mereka pun kemudian menanti-nanti siapakah yang benar-benar berada di atas kebenaran. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Fathu Makkah, orang-orang di Jaziratul Arab pun kemudian mengetahui bahwasanya yang benar-benar berada di atas kebenaran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Haibati fillah, azza wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Makkah, membersihkan Ka'bah dan sekelilingnya dari para sesembahan-sesembahan selain Allah, para patung-patung dan berhala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat, janji setia dari orang-orang Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para pasukannya, menyuruh para panglima di pasukannya untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan pembebasan kota Makkah ke wilayah sekelilingnya, di mana masih ada beberapa kabilah Arab yang masih saja enggan untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih saja menentang dakwah Islamiyah. Mereka adalah kabilah Thaqif dan kabilah Hawazin. Kabilah Thaqif dan kabilah Hawazin, yang mana mereka merupakan penduduk mayoritas wilayah Taif. Penduduk mayoritas wilayah Taif. Hibati fillah, azza wa iyyakum. Kabilah Thaqif dan kabilah Hawazin mereka masih enggan mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan memeluk agama Islam. Sehingga kemudian mereka pun berkumpul dengan beberapa kabilah lain
ada kabilah Nasr, ada kabilah Jasham, kabilah Sa'ad bin Bakar, dan beberapa orang dari kabilah Bani Hilal. Mereka berkumpul membuat makar ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dipimpin oleh salah seorang yang masih muda. Pemimpin mereka adalah Malik ibn Auf an-Nasri. Malik ibn Auf an-Nasri. Malik ibn Auf an-Nasri memimpin kabilah-kabilah tersebut untuk berkumpul memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah mereka dengan pasukan yang kurang lebih berjumlah 20.000 menuju ke daerah Hunain. Menuju ke daerah Hunain untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Hunain merupakan nama sebuah tempat yang saat ini lebih dikenal dengan nama Asy-Syara'i'. Lebih dikenal dengan nama Asy-Syara'i'. Jaraknya kurang lebih dari Mekkah ke arah timur sekitar 26 km. Sekitar 26 km dari Mekkah ke arah timur. Hibati fillah azza wa iyyakum, berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju daerah Hunain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama pasukan yang berjumlah kurang lebih 12.000 pasukan. 10.000 pasukan adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah saat mereka berjalan untuk membebaskan kota Mekkah. 2.000 pasukan lainnya adalah pasukan dari Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya di Makkah yang masuk Islam membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Fathu Makkah. Dan mereka merupakan orang-orang yang masih baru, belum lama masuk agama Islam. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10.000 pasukan kaum muslimin lainnya menuju wilayah Hunain. Maka pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam total dari mereka keseluruhannya berjumlah kurang lebih 12.000 orang. 12.000 pasukan melawan 20.000 pasukan. Seperti biasa, pasukan kaum muslimin dalam peperangan manapun jumlah mereka selalu lebih sedikit. Selalu lebih sedikit daripada pasukan orang-orang kufar. Hibati fil azza wa iyyakum, salah satu sesepuh dari pasukan orang-orang kufar dari kabilah Jasham, ia adalah Diraid ibn Sammah. Diraid ibn Sammah. Dia merupakan seorang sesepuh yang tua renta, penuh pengalaman akan peperangan, akan tetapi tidak memiliki kekuatan karena usianya yang sudah tua. Saat pasukan orang-orang kufar berjalan dan mereka tiba di daerah Autas, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Autas dekat dengan Hunain. Dan Malik bin Auf an-Nasri, ia menyuruh pasukannya untuk membawa serta istri-istri dan juga hewan-hewan yang mereka miliki. Malik bin Auf an-Nasri menyuruh pasukannya untuk membawa istri-istri mereka dan juga binatang hewan-hewan yang mereka miliki. Maka tatkala Diraid ibn Sammah mengetahui hal tersebut, saat ia mengetahui bahwa pasukan orang-orang kufar, pasukan gabungan dari kabilah Thaqif, Hawazin, Jasham, Nasr, beberapa orang dari Bani Hilal dan Bani Sa'ad bin Bakar, pasukan orang-orang kufar telah berkumpul di wilayah Autas, Diraid ibn Sammah bergembira. Ia senang karena tempat tersebut adalah tempat yang strategis untuk dijadikan tempat perkumpulan pasukan orang-orang kufar. Akan tetapi ketika ia mendengar tangisan anak-anak, suara binatang-binatang ternak, ia pun terheran-heran.
Mengapa ia mendengar hal tersebut? Maka dijelaskan kepadanya bahwa pemimpin mereka Malik bin Auf An-Nasri memerintahkan pasukan untuk mengikut sertakan istri, anak dan hewan-hewan ternak yang mereka miliki. Mengapa? Karena Malik bin Auf An-Nasri ia berpendapat bahwasannya ketika ia menyuruh pasukan untuk membawa serta semua itu, istri, anak, binatang-binatang ternak, ia berharap bahwasannya pasukan kemudian akan lebih bersemangat karena mereka hendak menjaga istri-istri mereka. Mereka berperang untuk menjaga anak-anak mereka. Mereka memerangi pasukan kaum muslimin untuk melindungi harta-harta yang mereka miliki. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Akan tetapi Durayd ibn Shammah tidak menyetujui hal tersebut, karena ia berpendapat bahwasannya ketika sebuah pasukan hendak berperang, tidak ada yang dapat bermanfaat untuk mereka kecuali para laki-laki dan persenjataannya. Perempuan, anak-anak, binatang ternak justru akan memberatkan mereka nanti di kancah peperangan. Dan apabila pasukan kalah, maka sudah pasti semua itu akan jatuh ke tangan musuh. Kalaupun menang, yang mereka dapatkan dari pasukan lawan hanyalah pembunuhan dan persenjataan yang mereka miliki. Mereka berhasil membunuh pasukan musuh dan juga merampas persenjataan yang dimiliki. Akan tetapi pasukan yang membawa serta istri, anak-anak, harta yang mereka miliki, mereka kehilangan semuanya. Akan tetapi Durayd ibn Shammah tidak punya kekuatan. Ia hanyalah seorang tua renta meskipun memiliki pengalaman yang luas akan peperangan, sehingga Malik bin Auf An-Nasri pun menolak pendapat Durayd ibn Shammah dan ia tetap memerintahkan pasukannya untuk membawa serta semua itu dan melarang mereka semua untuk mengembalikan semua yang telah mereka bawa ke perkampungan mereka. Ibadah fillah azallahu wa iyyakum, masing-masing dari pasukan kaum muslimin maupun pasukan orang-orang kufar memiliki mata-mata. Nabi SAW memiliki mata-mata yang beliau tugaskan untuk mencari tahu bagaimana persiapan pasukan musuh, bagaimana keadaan pasukan musuh. Maka ketika Nabi SAW mengetahui dari mata-mata yang beliau utus bahwasannya pasukan kufar mereka membawa serta istri, anak dan hewan-hewan mereka, binatang ternak dan harta mereka, Nabi SAW kemudian tersenyum dan Nabi SAW kemudian mengatakan, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Itu semua akan menjadi harta rampasan perang untuk kaum muslimin besok insyaallah. Nabi SAW memberikan kabar gembira untuk kaum muslimin seakan-akan beliau besok akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Nabi SAW berjalan bersama 12.000 pasukan. Dan Nabi SAW karena persenjataan kaum muslimin yang tidak terlalu lengkap, sehingga Nabi SAW kemudian meminjam beberapa peralatan perang dari seorang kafir, Safwan ibn Umayyah. Dan saat itu Safwan ibn Umayyah masih belum masuk Islam, akan tetapi tidak ingin memerangi Nabi SAW. Nabi SAW pun meminjam beberapa peralatan perang kepada Safwan ibn Umayyah, dan Nabi SAW memberikan wewenang kepemimpinan Mekkah untuk sementara waktu saat beliau tinggalkan kepada Itab ibn Usaid, dan berjalanlah Nabi SAW bersama dengan 12.000 pasukan kaum muslimin.
Haibati fil azza wa iyyakum. Kemudian di tengah perjalanan, pasukan kaum muslimin melewati sebuah pohon, yang mana pohon tersebut merupakan pohon besar, di mana pohon tersebut adalah pohon yang sudah terbiasa dijadikan oleh orang-orang kufar untuk beristirahat, berteduh di bawahnya dan menggantungkan persenjataan mereka. Maka ketika Nabi SAW bersama dengan pasukan kaum muslimin melewati pohon tersebut, pohon yang disebut dengan pohon Dzatu Anwat, pohon Dzatu Anwat, beberapa dari pasukan kaum muslimin yang mana mereka adalah di antara 2000 pasukan yang belum lama masuk Islam, di antara 2000 pasukan yang baru saja masuk Islam kemarin sore saat Fathu Makkah. Di antara mereka ada yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang Arab musyrikin jahiliyah dahulu memiliki Dzatu Anwat. Meminta keberkahan dari pohon tersebut dengan beristirahat, berteduh di bawahnya dan menggantungkan persenjataan mereka pada pohon tersebut. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan Allahu Akbar. Dengan penuh terkejut, Nabi SAW kaget. Beliau SAW mengatakan Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadih kama qala Musa li bani Israel, atau kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, kalian katakan ini sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, perkataan kalian ini persis seperti perkataan orang-orang Bani Israel kepada Musa. Persis seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, di mana mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana alihah au ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah Tuhan untuk kami sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Tuhan-Tuhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang berada dalam kebodohan, karena mereka masih baru masuk ke dalam agama Islam. Innahas sunan la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya itu merupakan ajaran-ajaran dan sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Kebiasaan orang-orang terdahulu, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Nasallallahu salamat wal afiyah. Haibati fil azza wa iyyakum. Nabi SAW setelah mengingatkan kembali pasukan agar tidak menjadikan sebuah pohon untuk mengharapkan berkah dari pohon tersebut, Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan. Dan setibanya Nabi SAW di daerah Hunain, Nabi SAW dikejutkan dengan serangan yang secara tiba-tiba, serangan yang dilancarkan oleh orang-orang kufar secara tiba-tiba, di mana pada saat sebelumnya mereka orang-orang kufar, Malik bin Auf An-Nasri telah memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan diri di daerah-daerah sekitar Hunain
ada lembah, mereka bersembunyi di balik lembah tersebut. Ada bukit, mereka pun bersembunyi di bukit tersebut. Sehingga tatkala pasukan kaum muslimin melewati wilayah tersebut, mereka akan mengejutkan kaum muslimin dengan serangan tiba-tiba, melempari kaum muslimin dengan anak panah, menyerbu pasukan kaum muslimin yang dalam keadaan belum siap. Itu adalah makar rencana yang dibuat oleh Malik bin Auf An-Nasri. Dan benar, pasukan Nabi SAW, pasukan kaum muslimin, tatkala mereka tiba di lembah Hunain, mereka dikejutkan dengan pasukan yang tiba-tiba menghujani mereka dengan anak panah dan menyerang mereka dengan serangan kejutan dari atas bukit. Mereka tiba-tiba turun ke lembah dan menyerbu kaum muslimin. Dan benarlah pada saat itu pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Ahibati fillah azza wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan untuk kalian pada tempat yang banyak. Badr Allah berikan pertolongan, Uhud Allah berikan pertolongan, Khandaq, Hudaybiyah, Mu'tah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk Nabi SAW dan kaum muslimin. Dan Allah kemudian mengatakan wa yauma Hunain, dan ingatlah pada saat perang Hunain, tatkala a'jabatkum kathratukum, jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian tertipu. Sebelumnya di tengah perjalanan di antara pasukan kaum muslimin, ketika melihat jumlah mereka begitu banyak, 12.000, di mana sebelumnya pasukan kaum muslimin di dalam peperangan jumlah mereka hanya sedikit. Badr cuman 300 sekian belas, Uhud cuma 1000, itu pun 300 mundur, cuma 700. Khandaq cuma 3000, Mu'tah cuma 3000. Ini pada saat perang Hunain jumlah mereka 12.000, bayangkan. Sehingga di antara pasukan kaum muslimin ada yang mengatakan, ada yang sempat berucap, lan nughlabal yauma minal kathrah, pada hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita begitu banyak. Akan tetapi ketika Nabi SAW mendengar perkataan tersebut, Nabi SAW merasa berat hati mendengar perkataan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a." Ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian takjub, kalian kemudian tertipu dengan jumlah yang begitu banyak. Akan tetapi jumlah yang begitu banyak tidak bermanfaat apapun untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang begitu luas kemudian terasa sempit untuk kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian mundur kocar-kacir. Dan benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala pasukan kaum muslimin tertipu dengan jumlah mereka yang begitu banyak. Ketika mereka sampai di lembah Hunain, mereka kemudian dikejutkan oleh orang-orang kufar dengan serangan yang tiba-tiba. Mereka dihujani dengan anak panah, mereka diserang dengan serangan kejutan dari atas bukit. Kemudian mereka kocar-kacir, mereka pun mundur kocar-kacir tanpa memperdulikan yang satu dengan yang lain. Setiap pasukan tidak memperdulikan saudara-saudaranya, mereka hanya memperdulikan keselamatan diri mereka sendiri. Kocar-kacir.
Maka tatkala pasukan kaum muslimin sedang kocar-kacir, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berteriak mengucapkan, "Halummu ilayya ayyuhan nas, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah." Ayo wahai pasukan, wahai sekalian manusia, berkumpullah kepadaku. Aku adalah utusan Allah, akulah Muhammad bin Abdullah. Dan beliau pun melantunkan bait syairnya, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan untuk itu. Aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Nabi SAW kemudian menyerukan pasukannya untuk kembali berkumpul, untuk berada bersama dengan Nabi SAW, tetap teguh, kokoh pada kancah peperangan dan tidak mundur dengan serangan kejutan yang dilancarkan oleh orang-orang kufar. Sehingga kemudian beberapa pasukan dimulai dari sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar, para sahabat-sahabat senior pun kemudian berkumpul di sekitar Nabi SAW. Sedikit demi sedikit pasukan kemudian kembali menata barisan. Pasukan kemudian berkumpul bersama dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW kemudian berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma anzil nasrak." Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Nabi SAW setelah menyeru pasukan kaum muslimin, dan pasukan kaum muslimin pun kemudian berkumpul di sekeliling Nabi SAW, menata barisan, Nabi SAW kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melancarkan serangan balasan kepada orang-orang kufar. Sehingga kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Al-Abbas untuk berteriak menyerukan, "Aina ashabus syajarah?" Di mana orang-orang yang pernah membaiat Nabi SAW di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Sehingga setiap kaum muslimin yang mendengar teriakan Al-Abbas, mereka segera mengikuti suara teriakan tersebut untuk berkumpul bersama dengan pasukan lain yang sebelumnya telah bersama dengan Nabi SAW. Dan setelah itu perang pun berkecamuk, sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-ana hamiyal watis." Inilah baru peperangan dimulai. Baru saat inilah perang akan berkecamuk, perang akan berlangsung dengan sebenar-benarnya. Kemudian perang pun berkecamuk antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Nabi SAW mengatakan, "Syahatil wujuh." Sungguh betapa buruk wajah-wajah pada saat ini. Maksud dari Nabi SAW adalah mendoakan kekalahan untuk pasukan musuh. Sehingga Nabi SAW kemudian mengambil segenggam debu, segenggam pasir. Kemudian Nabi SAW lemparkan kepada pasukan musuh pun kemudian kocar-kacir. Serangan mereka kemudian menjadi tumpul. Mereka pun kemudian mendapati kekalahan. Haibati fillah azza wa iyyakum. Orang-orang dari Thaqif, dari kabilah Thaqif dan juga Hawazin, banyak dari mereka yang terbunuh. Di antaranya dari kabilah Thaqif kurang lebih ada 70 orang yang terbunuh pada saat peperangan Hunain. Sehingga kemudian mereka pun kabur. Mereka lari terbirit-birit dari kancah peperangan Hunain
mereka mundur menuju benteng tempat mereka berlindung di daerah Taif. Mereka pun kabur ke daerah Taif, yaitu orang-orang dari kabilah Thaqif dan juga kabilah Hawazin bersama dengan pemimpin mereka Malik bin Auf An-Nasri. Mereka semua kabur ke wilayah Taif. Hibati fillah azza wa iyyakum. Nabi SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang yang jumlahnya begitu banyak. Seperti telah kita sebutkan di awal bahwa orang-orang pasukan kufar, mereka membawa istri, anak, hewan ternak mereka, yang kesemua itu seluruhnya menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan untuk kaum muslimin. Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengumpulkan semua ghanimah dan meletakkan ghanimah tersebut di daerah Ja'ranah, di sebuah daerah yang disebut dengan Ja'ranah, wilayah Mekkah yang mana masih di luar batas tanah haram. Dan Nabi SAW tidak membagikan ghanimah tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mengejar orang-orang kufar. Nabi SAW memerintahkan Abu Amir Al-Ash'ari. Abu Amir Al-Ash'ari, pamannya Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi SAW memerintahkan beliau dengan sejumlah pasukan untuk mengejar beberapa pasukan kufar yang berlari ke wilayah Autas, Nabi SAW juga memerintahkan beberapa pasukan untuk mengejar orang-orang kufar yang berlari ke wilayah Nakhlah. Dan Nabi SAW memimpin sendiri pasukan kaum muslimin untuk mengejar orang-orang kufar dari kabilah Hawazin dan Thaqif ke wilayah Taif. Maka ahibati fillah azza wa iyyakum, di antara pasukan kufar yang mana mereka kabur ke wilayah Autas berhasil ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir Al-Ash'ari. Akan tetapi panglima mereka Abu Amir Al-Ash'ari terbunuh pada peperangan tersebut. Dan pembesar orang-orang kufar, syekh atau sesepuh orang kufar, Drayd ibn Sammah, pun terbunuh oleh pasukan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengejar mereka ke wilayah Nakhlah. Dan Nabi SAW bersama dengan pasukan kaum muslimin lainnya yang berjalan ke wilayah Taif mengepung orang-orang Hawazin dan Thaqif di wilayah Taif selama sekian belas hari. Dalam sebuah riwayat mengatakan 20 dan sejumlah riwayat mengatakan beberapa belas hari. Akan tetapi tidak ada riwayat yang memastikan masa pengepungan tersebut. Kurang lebih selama sekian belas hari Nabi SAW mengepung orang-orang Thaqif dan Hawazin di wilayah Taif, yang mana Taif pada saat itu merupakan sebuah wilayah yang memiliki benteng yang begitu kokoh. Dan orang-orang Thaqif dan Hawazin, mereka telah memiliki perbekalan untuk mereka jadikan sumber kehidupan untuk jangka waktu yang lama. Kira-kira mereka dapat hidup setahun dari perbekalan yang mereka miliki di wilayah mereka. Akan tetapi pasukan kaum muslimin, mereka tidak memiliki jumlah perbekalan yang cukup untuk mengepung mereka dalam masa yang begitu panjang, sehingga pasukan kaum muslimin hanya mengepung orang-orang Thaqif dan Hawazin di wilayah Taif selama sekian belas hari saja. Tapi karena sudah masuk waktu Isya,
kajian insya Allah akan kita lanjutkan nanti selepas Isya biidhnillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kita lanjutkan dari sejarah tentang perang Hunain, tentang peperangan Hunain. Nabi SAW bersama dengan pasukan kaum muslimin kemudian mengejar mereka orang-orang kufar dari kabilah Hawazin dan Thaqif yang kabur dari kancah peperangan menuju ke benteng mereka di daerah Taif. Nabi SAW mengepung mereka selama sekian belas hari. Dan benteng yang mereka miliki di wilayah Taif begitu kuat sampai-sampai pasukan kaum muslimin pun tidak sanggup untuk menembus benteng tersebut. Bahkan di antara kaum muslimin banyak yang meninggal dikarenakan lemparan-lemparan senjata, lemparan batu, lemparan anak panah maupun yang lainnya dari orang-orang Thaqif dari dalam benteng mereka. Ada setidaknya 12 dari pasukan kaum muslimin yang gugur pada saat pengepungan tersebut. 12 dari pasukan kaum muslimin. Sehingga kemudian Nabi SAW menyeru kepada mereka, kepada orang-orang Thaqif yang berada di dalam benteng. Nabi SAW mengatakan, siapapun yang turun dari benteng, keluar dari benteng di Taif, maka dia bebas. Nabi SAW tidak akan memerangi orang tersebut. Tatkala mendengar perkataan dari Nabi SAW, di antara orang-orang Thaqif ada 23 orang yang kemudian naik ke atas pagar, manjat pagar, kemudian turun menghadap Nabi SAW keluar dari benteng Taif. Nabi SAW pun menepati perkataan beliau, di mana beliau akan membebaskan mereka orang-orang yang keluar dari benteng. Di antara mereka ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah, Nabi SAW pun masih menanti-nanti orang-orang Thaqif akan keluar dari Taif dan menyerahkan diri masuk ke dalam agama Islam maupun menyerah kepada Nabi SAW menghentikan peperangan. Akan tetapi mereka pun menolak dan pasukan kaum muslimin masih begitu sulit untuk menaklukkan pertahanan mereka. Sehingga kemudian salah seorang dari kaum muslimin yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, beliau adalah salah satu orang yang masuk Islam saat Fathu Makkah dari kabilah Bani Bakr, yang awalnya Naufal bin Muawiyah Ad-Daili mengajak kaumnya dari kabilah Bani Bakr untuk memerangi Khuza'ah yang menjadi sebab musabab Fathu Makkah. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili kemudian menyarankan kepada Nabi SAW bahwasannya mereka orang-orang Thaqif itu sudah memiliki perbekalan yang banyak dan mereka memiliki benteng yang begitu kokoh. Maka sia-sia saja kalau kita melanjutkan pengepungan ini. Sudahlah, kita tinggalkan saja mereka, karena mereka itu seperti tha'lab fi juhr, seperti musang yang berada di dalam sarangnya, musang yang berada di dalam goa. Kalau kita tinggalkan, dia tidak akan menyakiti kita, dia tidak akan berpengaruh mendatangkan kemudaratan untuk kita. Biarin aja sudah. Kalau kita serang, justru dia akan membela diri dan akan menyusahkan kita. Udah, tinggalin aja, kata Naufal bin Muawiyah Ad-Daili.
Maka Nabi SAW pun menerima saran dari Naufal, dan Nabi SAW mengatakan, inna qafiluna ghadan insyaallah, mengatakan kepada pasukan kaum muslimin untuk pulang. Udah, kita pulang aja, karena sia-sia saja kalau kita melanjutkan pengepungan. Akan tetapi beberapa dari pasukan kaum muslimin masih berat hati, ingin benar-benar menaklukkan Taif. Nabi SAW pun kemudian mempersilahkan mereka. Akan tetapi kemudian mereka mendapati kesusahan, mendapati serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang Thaqif yang berada di dalam benteng mereka di Taif. Maka mereka pun kemudian taat kepada perintah Nabi SAW untuk pergi meninggalkan Taif, untuk pergi menghentikan pengepungan tersebut. Di antara kaum muslimin kemudian ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kita pergi meninggalkan mereka, ya sudah, doakan saja keburukan untuk mereka. Ud'u alaihim. Ia mengatakan kepada Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW bukannya mendoakan kecelakaan untuk mereka, justru Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi thaqifan wa ati bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Thaqif dan datangkanlah mereka kepada kami. Datangkanlah mereka kepada kami. Lihatlah bagaimana Nabi SAW diminta untuk mendoakan keburukan, justru Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk mereka orang-orang Thaqif. Habati fil azna wa iyyakum. Nabi SAW pun kemudian meninggalkan pengepungan tersebut dan pulang kembali ke wilayah Ja'ranah, kembali kepada ghanimah untuk mengambil ghanimah yang telah dikumpulkan oleh kaum muslimin dan diletakkan di daerah Ja'ranah untuk kemudian dibagikan oleh Nabi SAW kepada mereka pasukan kaum muslimin. Dan ada beberapa kejadian yang terjadi saat pembagian ghanimah tersebut. Nabi SAW memberikan bagian yang begitu banyak kepada mereka al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang belum masuk Islam akan tetapi diharapkan keislaman mereka, maupun orang-orang yang baru saja masuk Islam. Lihatlah Nabi SAW memberikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta. Nabi SAW memberikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta. Abu Sufyan merasa tidak cukup. Ya Rasulullah, ibni Yazid, anak saya Yazid gimana? Kasih 100 lagi. Lo anak yang lain Muawiyah, kasih 100 ekor lagi kepada Muawiyah dan kedua putranya Yazid, kepada Abu Sufyan dan kedua putranya Yazid dan Muawiyah. Nabi SAW juga memberikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor onta, memberikan kepada Safwan bin Umayyah 100 ekor, kemudian 100 ekor, kemudian 100 ekor, 300. Memberikan kepada Al-Harith ibn Kildah 100 ekor. Pemuka-pemuka kaum yang diharapkan keislamannya maupun yang baru masuk Islam, Nabi SAW berikan jatah yang begitu besar. Selain daripada mereka, Nabi SAW kasih 50, 50, 40, 40. Mereka semua mendapatkan jatah yang begitu banyak. Kemudian para orang-orang Arab Badui pun, beberapa orang-orang Arab Badui ketika melihat Nabi SAW membagi-bagi harta tersebut, membagi ghanimah seperti orang yang tidak takut kefakiran. Ada yang minta kasih, yang minta kasih. Orang yang enggak takut miskin. Mereka pun kemudian mendesak Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi SAW kecuali Nabi SAW akan berikan.
Lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan ghanimah tersebut kepada kaum muslimin. Kejadian yang lain pada saat pembagian ghanimah, dengan sebegitu murahnya Nabi SAW dalam memberikan ghanimah, masih ada saja di antara kaum muslimin yang merasa bahwasanya Nabi SAW tidak berlaku adil. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengisahkan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada Nabi SAW saat pembagian ghanimah di Ji'ranah, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil." Atau qala, "Ya Muhammad, i'dil." Dengan sembrononya dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berlaku adillah." Bayangkan, sudah begitu murah hati Nabi dalam memberikan ghanimah, masih ada orang yang merasa bahwa Nabi SAW tidak berlaku adil. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Waman ya'dil idza lam akun a'dil." Siapa pula yang akan berlaku adil kalau aku saja tidak berbuat adil? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuq." Biarkan aku menebas lehernya, kata Umar. Lihatlah, Umar begitu tegas dan begitu keras dalam kebenaran. Akan tapi Nabi SAW melarang Umar. Nabi SAW mengatakan, "Ma'adallah an yatahaddatsan nas anni aqtulu ashabi." Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai orang-orang nanti kemudian akan mengatakan bahwasannya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Karena ia pada saat itu tergolong dari pasukan kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasannya yang seperti ini nanti akan ada kaum-kaum yang mana mereka yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, akan tetapi la yatajawazu hanajirahum, bacaan Al-Qur'an tersebut tidak lebih dari kerongkongan mereka, hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati mereka. Mereka yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama Islam ini sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Kejadian yang lain adalah ketika Nabi SAW memberikan ghanimah yang begitu banyak kepada orang-orang al-mu'allafat qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam maupun orang-orang yang diharapkan keislamannya. Hal tersebut kemudian membuat beberapa orang dari kalangan Ansar merasa keberatan di dalam hati mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Waduh, ini Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Rasulullah pasti akan mengutamakan kaumnya sendiri." Lihatlah, ini kurang lebih seperti kejadian setelah Fathu Makkah, di mana mereka orang-orang Ansar merasa seakan-akan Nabi SAW telah membebaskan Makkah, tanah kelahiran, tanah tempat beliau tumbuh berkembang. Maka Nabi SAW seakan-akan lebih mementingkan mereka kaumnya daripada orang-orang Ansar. Sebagian dari orang-orang Ansar pun mengatakan demikian, bahwasannya Nabi SAW akan mengutamakan kaumnya sendiri daripada mereka orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar mereka orang-orang jauh dari Madinah. Ini kabilahnya Nabi SAW sendiri. Orang-orang dari Quraisy, orang-orang dari Bani Hashim dan lain sebagainya. Kemudian sampailah kabar tersebut ke telinga pemimpin orang-orang Ansar, yaitu Sa'ad ibn Ubadah.
Sa'ad bin Ubadah kemudian mendatangi Nabi SAW, melaporkan kepada Nabi SAW apa yang dirasakan oleh sebagian kaumnya, orang-orang Ansor. Nabi SAW kemudian menanyakan kepada Sa'ad, bagaimana pendapatmu? Engkau bersama dengan pendapat siapa? Sa'ad pun kemudian mengatakan, ma ana illa min qaumi, aku adalah bagian daripada kaumku. Dan Sa'ad mengatakan bahwasannya itu berasal dari sebagian orang-orang Ansor. Kibarul Ansor, senior dari kalangan Ansor, mereka semua diam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi sigharuhum, orang-orang kecil, anak-anak junior dari kalangan Ansor, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW telah memberikan harta ini kepada kaumnya, padahal kamilah yang berjuang dengan keras mengucurkan darah dari pedang-pedang kami, kata sebagian sahabat junior dari kalangan Ansor. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Sa'ad ibn Ubadah, ya sudah Sa'ad, kumpulkanlah kaummu bersamaku di sebuah tempat, aku akan mengajak bicara mereka. Berkumpullah Sa'ad ibn Ubadah bersama dengan sahabat-sahabat dari kalangan Ansor dan diikuti oleh beberapa orang dari kalangan Muhajirin. Beberapa orang dari kalangan Muhajirin ikut serta dengan orang-orang Ansar berkumpul dengan Nabi SAW. Nabi SAW kemudian menanyakan kepada mereka, telah sampai kabar kepadaku ini dan itu, apa yang dirasakan oleh sebagian dari orang-orang Ansar. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Ansar, aku akan mengatakan perkataan ini kepada kalian karena telah sampai kepadaku keluhan-keluhan tersebut. Alam atikum dhullalan fahadakumullah, bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kalian. Wa'ala fa'aghnakumullah, ketika aku berjumpa dengan kalian, kalian dalam keadaan kekurangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kecukupan untuk kalian. Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum, dan kalian saat itu dalam keadaan saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian. Mereka semua mengatakan bala, Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Tentu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya paling berjasa dan lebih utama. Akan tetapi Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW justru kemudian mengatakan kepada orang-orang Ansor, ala tujibunani, apakah kalian tidak mau membalasku? Mereka pun bertanya, untuk apa kami balas? Atau dengan apa kami akan membalasmu ya Rasulullah? Semua yang kau katakan benar. Nabi SAW justru kemudian mengatakan, tidakkah kalian mengatakan suatu hal yang mana itu merupakan kejujuran dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mendustakan hal tersebut? Katakanlah, bukankah engkau datang kepada kami ya Rasulullah dalam keadaan mukadzaban fasaddaqnak, dalam keadaan didustai oleh kaumnya sendiri, kemudian kamilah yang membenarkanmu. Wa makhdulan fanasarnak, dalam keadaan terhinakan oleh kaummu sendiri, dan kamilah yang kemudian menolongmu. Wa taridan fa'awainak, terusir oleh kaummu sendiri, dan kamilah yang memberikan pertolongan kepadamu. Wa ailan fa'asainak, dan engkau dalam keadaan fakir, kemudian kamilah yang menanggung semuanya untukmu. Lihatlah bagaimana orang-orang Ansor begitu sopan, tidak ingin mengungkit-ungkit hal tersebut. Nabi SAW lah yang mengingatkan hal tersebut kepada orang-orang Ansor. Nabi SAW kemudian
menghibur orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi la'a'atin minad dunya ta'allafat bihi qauman liyuslimu. Apakah kalian mendapati pada diri kalian keluhan yang mana itu merupakan secuil dari harta dunia yang telah menjadikan orang-orang lunak hati mereka untuk masuk ke dalam agama Islam? Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memberikan secuil dari harta duniawi agar mereka menerima agama Allah. Ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyat wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha wahai segenap orang-orang Ansar, mereka para manusia, mereka pulang bersama dengan onta mereka, mereka pulang membawa harta mereka, akan tetapi kalian pulang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian ridha akan hal tersebut? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di atasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, aku akan termasuk salah satu dari orang Ansar. Walau salakan nasu sya'ban wasalakatil ansaru sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Kalaulah orang-orang berjalan di sebuah jalan, akan tetapi orang-orang Ansar berada di jalan yang lain, aku pasti akan bersama orang-orang Ansar di jalan tersebut, di jalan yang mereka lalui. Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'a abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak orang-orang Ansar, dan rahmatilah cucu-cucu orang-orang Ansar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar, biarlah dunia untuk mereka, kalian akan mendapatkan Nabi SAW, mendapati Rasulullah. Rasulullah tidak memilih untuk menetap di bumi tempat kelahiran beliau. Nabi SAW lebih memilih untuk pulang ke Madinah bersama dengan orang-orang Ansar. Nabi SAW lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang Ansar daripada bersama dengan kaumnya sendiri di tempat kelahiran beliau sendiri. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, orang-orang Ansar pun terdiam dan mereka menangis sampai-sampai air mata membasahi janggut-janggut mereka. Saking bahagianya mereka dengan perkataan Nabi SAW yang ingin bersama dengan mereka daripada bersama dengan kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasman wa haddan. Sungguh kami ridha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan pembagian beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang-orang Ansar pun berpisah. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Tidak lama setelah itu datanglah utusan dari kabilah Hawazin yang dipimpin oleh Zuhair ibn Sard dalam sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 14 orang, yang mana mereka kemudian menyerahkan diri masuk Islam ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu, belum Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, tidak lama setelah pembagian ghanimah datanglah utusan dari kabilah Hawazin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memberikan bagian dari ghanimah untuk mereka, orang-orang dari Hawazin, utusan dari Hawazin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang pemimpin mereka, Auf ibn Malik an-Nasri, dan mengatakan kepada mereka, katakanlah kepada pemimpin kalian, seandainya ia masuk Islam, aku akan mengembalikan harta, keluarga, dan semua yang
dirampas darinya. Semua yang terampas darinya. Maka setelah mereka pulang kepada kaum mereka, mereka mengabarkan kepada Malik, Auf ibn Malik An-Nasri hal tersebut, perkataan Nabi SAW. Dan tidak lama setelah mendengar itu, pemimpin mereka sendiri, Auf ibn Malik An-Nasri pun kemudian bersama dengan sekelompok orang mendatangi Nabi SAW untuk menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Lihatlah bagaimana keberkahan doa Nabi SAW. Sehingga kemudian pemimpin mereka pun masuk ke dalam agama Allah. Dan tidak lama setelah itu, Nabi SAW setelah Auf ibn Malik An-Nasri masuk Islam, Nabi mengembalikan semua kepada Auf bin Malik, bahkan kepemimpinan atas kaumnya dikembalikan kepada Auf ibn Malik An-Nasri. Kemudian Auf bin Malik An-Nasri kembali berbalik memerangi kabilahnya sendiri agar mereka mau masuk ke dalam agama Allah. Dan benar tidak lama setelah perang Tabuk, orang-orang dari kabilah Thaqif mendatangi Nabi SAW menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Lihatlah bagaimana buah daripada kelembutan dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ibadi fil azan wa iyyakum. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari Ghazwat Hunain, dari peperangan Hunain. Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid mengumpulkan setidaknya ada 30 faedah yang dapat diambil dari peperangan Hunain. Kita sebutkan beberapa faedah. Yang paling penting diantaranya adalah lihatlah bagaimana Nabi SAW menjaga akidah kaum muslimin. Tatkala beliau berjalan dengan pasukan, kemudian di antara pasukan yang mana mereka merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi SAW mendengar perkataan yang mengejutkan beliau, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami seorang Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Padahal apa yang mereka lakukan itu hanyalah sekedar meminta Nabi SAW untuk beristirahat, berteduh di bawah pohon Zatu Anwat dan menggantungkan senjata-senjata mereka, mengalap berkah dengan pohon tersebut, bukan menyembah pohon tersebut. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah kaum muslimin, Nabi SAW melarang mereka dari hal tersebut. Dan lihatlah bagaimana at-tashabbuh bil kuffar, mengikuti tata cara orang-orang kafir menjadi pintu kepada kekufuran itu sendiri. Nabi SAW ingin menjaga akidah kaum muslimin. Nabi SAW pun menolak permintaan tersebut agar kaum muslimin tidak bergantung dengan benda mati, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa itu merupakan sebuah sunnah, sebuah ajaran, sebuah kebiasaan, tuntunan yang dimiliki oleh mereka orang-orang kufar, sehingga kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kita agar tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran tersebut. Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti ajaran, mengikuti sunnah, tuntunan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Dan kita lihat keadaan kaum muslimin saat ini, banyak dari kaum muslimin, nasallallahu salamat wal afiyah, yang dengan bangganya mengikuti gaya orang-orang kufar, mengikuti tuntunan, ajaran, kebiasaan orang-orang kufar daripada ajaran-ajaran Islam, daripada tuntunan-tuntunan Islam, daripada kebiasaan-kebiasaan yang Islami. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian faedah yang lain, hibati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelembutan hati, sifat yang bijak dalam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada mereka al-muallafat qulubuhum dengan harapan mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Yang baru masuk Islam, mereka akan kuat keislamannya. Dan ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan al-muallafat qulubuhum merupakan salah satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan, di antaranya al muallafat qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang diharapkan keislamannya. Ini bertujuan agar mereka mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kelembutan dan kebijaksanaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana tatkala beliau diminta untuk mendoakan keburukan atas orang-orang thaqif, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan keburukan, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Allahumma hdi thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang thaqif wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka semua kepadaku. Dan benarlah setelah perang Tabuk, orang-orang dari kabilah Thaqif mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman mereka. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi mereka untuk mengajak mereka masuk Islam lagi. Justru mereka yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Kurang lebih ini diantara faedah yang paling besar yang dapat kita ambil dari peperangan Hunain, dan sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang lainnya kita bisa amati dan kita bisa temukan dari bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan kaum muslimin dalam menuju perang Hunain, dan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sikap para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk meniti jejak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan yang istiqamah, berada di atas sunnah, berada di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.